Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini, Kamis 12 November 2020, kita akan melanjutkan tentang materi luasan putaran untuk garis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana mencari persamaan luasan putaran dari elips, parabola, dan hiperbola. Nah, sekarang kita lanjutkan jika luasan putarannya itu berupa garis. Nah, yang pertama, misalkan suatu garis lurus pada bidang XOY diputar mengelilingi sumbu X. Jadi, langkah pertama sama seperti pada sebelumnya. Jadi, misalkan persamaan garis yang diputar adalah Z sama dengan 0, X sama dengan MY plus P. Berarti ini garisnya ada gradien. M-nya itu adalah gradien atau kemiringan. Nah, perhatikan di sini persamaan garisnya pada bidang XOY dan Z-nya 0, tidak ada ketinggian. Kita misalkan titik T itu sebarang titik pada garis yang diputar, maka harus memenuhi X-nya kita ganti dengan X0, Y-nya kita ganti dengan Y0, Z-nya kita ganti dengan Y0. Selanjutnya, persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X karena akan diputar mengelilingi sumbu X adalah X sama dengan X0. Karena merupakan putaran, kita tetap menggunakan persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O, di 0,0. Yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi ada garis, misalkan garisnya adalah di bidang XOY, dia berarti memotong sumbu X, terus diputar terhadap sumbu X, maka akan membentuk suatu persamaan kerucut. Nah, dengan mengeliminasi X0, Y0, Z0 nanti akan diperoleh persamaan luasan putarannya yang merupakan persamaan kerucut adalah X kuadrat min M kuadrat kali Y kuadrat plus Z kuadrat min 2PX plus P kuadrat sama dengan 0. Nah, nanti tugasnya silahkan diuraikan hingga diperoleh persamaan kerucut seperti ini. Selanjutnya, jika garis yang diputar itu menyilang sumbu X. Jadi kalau menyilang sumbu X, kalau tadi garisnya memotong sumbu X, sekarang kalau menyilang berarti ada di atasnya, berarti Z-nya sama dengan K. Nah, bagaimana kalau garisnya seperti ini? Caranya sama, kita ambil titik T pada garis yang akan diputar, terus kita akan putar mengelilingi sumbu X, maka nanti akan diperoleh suatu persamaan hiperboloida putaran berdaun satu, seperti ini. Caranya juga sama. Dan ini juga tugas sampai nanti terakhir ini diuraikan sehingga dapat persamaan Y kuadrat plus Z kuadrat per K kuadrat dikurang X min P kuadrat per M kuadrat K kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau telah garis sudah, selanjutnya kalau lingkaran. Ternyata lingkaran juga bisa diputar mengelilingi sumbu X. Jadi misalkan suatu lingkaran pada bidang XOY, jadi seperti ini gambarnya. Maka lingkaran pada bidang XOY itu Z-nya sama dengan 0, berarti tidak ada di ketinggian karena di bidang, dan ini adalah persamaan lingkarannya dengan jari-jari R kuadrat, R jari-jarinya. Terus sama caranya, kita misalkan ada sebarang titik T pada garis yang diputar pada lingkaran sehingga memenuhi persamaan ini. Dan sama karena putaran itu merupakan suatu lingkaran, kita eliminasi maka akan diperoleh persamaan torus. Jadi bentuknya seperti putaran cincin, seperti ini cincin yang ada isinya di dalam. Dan persamaan ini dikenal dengan persamaan torus, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min R kuadrat
min B kuadrat dikuadratkan sama dengan 4B kuadrat dikali R kuadrat min X kuadrat. Ini juga nanti silahkan diuraikan sehingga didapat persamaan torus. Nah, kalau tadi diputar terhadap sumbu X, diputar bisa juga terhadap sumbu Y, ya karena di bidang X, O, Y. Nah, bagaimana jika suatu luasan putaran diputar sumbunya garis sembarang? Jadi tidak harus sumbu X atau sumbu Y. Jadi kita carinya seperti ini, jadi sama. Jadi kita misalkan menggunakan persamaan garis. Ini adalah persamaan garis. Kemarin persamaan garis ada 3 ya. Nah, ini persamaan garis yang Cartesius. Jadi X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Nah, ini persamaan kurvanya. Terus sama, misalkan ada titik T berada pada F itu. Jadi ini adalah suatu kurva, sedangkan sumbu putarnya garis sebarang. Sehingga kita gunakan persamaan bidang melalui T tegak lurus dengan sumbu putar. Jadi ini sumbu putarnya. Jadi A dikali X min X0 plus B Y dikurangi Y0 plus C Z dikurang Z0 sama dengan 0. Maka nanti karena ini sumbu putar berarti akan menghasilkan persamaan bola. Nah, ini adalah persamaan lingkaran ya, yang pusatnya tidak di 0,0 dan berjari-jari PT. Oke, sehingga nanti akan diperoleh persamaan lingkaran yang dilalui titik T adalah seperti ini. Jadi yang ini adalah garisnya di atas, persamaan lingkaran yang di atas, dan di bawah adalah persamaan ini persamaan luasan putarannya seperti ini jadinya. Ini juga silahkan nanti diuraikan dan diperoleh seperti ini. Dan hasilnya nanti dikumpulkan saat ujian modul, sebelum ujian modul. Contohnya, tentukan persamaan luasan yang terjadi dari perputaran parabola. Nah, ini kurvanya misalnya parabola mengelilingi garis Y sama dengan 0, Z sama dengan 2X plus 1. Jadi ini sumbu putarnya, terus kita cari vektor arah dari sumbu putarnya. Ingat persamaan garis, terus T-nya kita buat sebarang X0, Y0, Z0, maka harus memenuhi Y kuadrat sama dengan 4X0 karena parabola. Selanjutnya kita eliminasi dari X0, Y0 dan Z0-nya, maka nanti akan kita peroleh persamaan luasannya adalah Y kuadrat, ini Y kecil sebenarnya ya, Y kuadrat min 3Z kuadrat min 4XZ min 4X min 10Z sama dengan 0. Nah, silahkan nanti dipahami penurunannya hingga diperoleh persamaan luasan parabola yang diputar oleh suatu garis sebarang. Nah, soalnya kemarin sudah dikerjakan nomor 1, 2, dan 4. Silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan soal nomor 3 dan 5. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Boleh, jika yang belum mengerti, boleh ditanyakan di WA Group, didiskusikan di WA Group, dan boleh juga bertanya kepada tutornya. Oke, mudah-mudahan hari ini dapat ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.